Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di sini untuk sama-sama kita akan melanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi rahimallahu taala. Kita masih di Kitabus Shalah pada bab azan, bab pembahasan tentang azan. Kita akan lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan berikut yang beliau sampaikan di sini di halaman 77 kalau yang sesuai dengan kitab saya. Qala al-musannif rahimahullahu taala ma yuqalu 'inda sima'il adzan wal iqamati. Ma yuqalu 'inda sima'il adzani wal iqamati. Apa yang harus diucapkan ketika mendengarkan azan dan iqamah? Apa yang harus diucapkan ketika kita mendengarkan azan dan iqamah? Dan ini berlaku bagi orang yang mendengarkannya baik di dalam masjid atau di luar masjid, atau dia mendengarkannya dari rumah atau di tempat yang lain. Apa yang harus dia ucapkan ketika dia mendengarkan azan? Yustahabu, disunahkan, liman, bagi orang yang sami'a, mendengarkan, al-adhana wal iqamata, azan dan iqamah, ay yaqula, untuk dia mengucapkan, misla, seperti atau semisal, ma yaqulul muadzinu, apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Jadi dia ucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin, baik itu azan maupun iqamah. Jadi yang disunnahkan untuk dijawab itu bukan cuma azan, tapi juga iqamah, Tapi juga iqamah. Jadi kalau antum mendengarkan iqamah, baik antum ada di dalam masjid atau di luar masjid, maka disunahkan juga yustahabu, disunahkan untuk dijawab, termasuk iqamah. Makanya orang yang iqamah juga jangan cepat-cepat. Jangan iqamahnya satu nafas. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Biasa saja. Kasih jeda orang bisa menjawab. Karena yang disunnahkan berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dijawab juga iqamah. Naam. Dalilnya adalah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzinu. Idza sami'tumul nidaa, jika kalian mendengar an-nida, panggilan, seruan. Nida di sini mencakup azan dan iqamah. Bahkan iqamah itu disebut azan juga, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun. Di setiap di antara dua azan ada salat sunnah. Antara dua azan ini maksudnya apa? Azan dan iqamah. Nabi mengatakan iqamah itu termasuk azan. Nah, kata Nabi, kalau kalian mendengarkan an-nida, panggilan,
Nidak di sini mencakup azan dan iqamah. Faqulu, maka katakanlah, ya, fi'il amr di sini, faqulu, katakanlah oleh kalian, misla ma yaqulul muadzin, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Gitu. Jadi kita ucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin, baik dalam azan ataupun iqamah. Kita jawab semisalnya. Kecuali nanti ada lafaz, ya, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ada jawaban yang lain. Ya. Adapun selain yang dua itu kita jawab semisal apa yang diucapkan muadzin, baik itu azan maupun iqamah. Dan ini dalilnya disyariatkan, ya, dan hukumnya adalah mustahab, ya, sunnah yang sangat ringan dan sangat mudah kita lakukan. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu ahlus sunnah wal jamaah itu menetapi sunnah ini. Ingat, ahlus sunnah wal jamaah bukan hanya orang-orang yang sekedar semangat menjauhi bid'ah, tapi juga semangat menerapkan sunnah. Sekarang kebanyakan ahlus sunnah itu semangat sekali menjauhi bid'ah dan juga semangat menjauhi sunnah. Ya. Dia kalau ngobrol kan, 3 malam, 7 malam, berapa malam, ya, dia ngobrol seolah dia benci sekali. Tapi mendengar azan dia nak jawab. Ya, ini menjauhi bid'ah dan juga menjauhi sunnah. Ingat, ada dua sisi itu ahlus sunnah. Seorang disebut ahlus sunnah karena dia menetapi sunnah dan dia meninggalkan bid'ah, begitu. Nah, ini tentu nasihat bagi kita semua. Ya, saya juga terkadang sering lalai ketika dengar azan ngobrol, ya. Jadi ini kita usahakan, ini sama-sama, ya, kita belajar saling menasihati, ya. Taib. Kemudian hadis yang berikut tentang dalil, atau yang lebih rinci lagi, Nabi menjelaskan, ya, bagaimana kita menjawab azan. Dari Umar bin Khattab bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzinu, jika seorang muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, maka berkata, ya, salah seorang di antara kalian, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Ini qala, faqala ahadukum, ini bentuknya khabar tapi bermakna insya, bermakna perintah, ya. Nabi mengatakan dengan fi'il madhi, faqala, maka berkata, artinya faqul, maka katakanlah salah seorang di antara kalian Allahu akbar, Allahu akbar. Ini perintah Nabi. Tsumma qala, kemudian ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, qala, kalian katakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kemudian tsumma qala, kemudian muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalian ucapkan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala, kemudian muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ya, mari kita salat. Qala, maka kalian katakan la haula wala quwata illa billah. Nah, di sini ketika ucapan hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada, ya, daya dan tidak ada upaya kekuatan kecuali dengan billah, dengan pertolongan Allah, ya, dengan pertolongan Allah. Ini kita resapi, ya, kita tidak bisa memenuhi panggilan azan, kita tidak bisa mendatangi solat kecuali dengan, ya, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, ya, kekuatan iman, kekuatan badan, sehingga kita bisa memenuhi azan, ya, memenuhi panggilan azan tersebut, kita mendatangi solat. Benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz-lafaz azan ini memang benar-benar menunjukkan tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian tsumma qala, kemudian ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Qala, maka kalian katakan la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, kemudian ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, qala, kalian katakan juga Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian ketika muadzin mengatakan la ilaha illallah, qala, kalian katakan la ilaha illallah. Min qalbihi, siapa yang mengucapkan, menjawab panggilan azan tadi seperti tadi, min qalbihi, dari hatinya, ikhlas maksudnya, ya.
ikhlas karena Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Masyaallah. Ini keutamaan besar kita menjawab azan dan juga iqamah, ya, dan juga iqamah. Nah, kemudian di sini penulis memberikan sedikit catatan. Faman qala misla ma yaqulul muadzinu aw qala indal hay'alataini la haula wala quwata illa billah aw jama'a bainal hay'alati wal hauqalati faqad asaba insyaallah. Nah, perhatikan di sini. Kata penulis kitab, faman qala, barang siapa yang mengatakan seperti apa yang diucapkan muadzin, ya, atau dia mengatakan indal hayalataini, ketika dua hayalah, yaitu maksudnya ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ketika itu dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu boleh seperti itu. Atau ya, au jama'a, atau dia mengumpulkan bainal hayalati wal hauqalati, dia mengumpulkan antara dua hayalah, ya, dan dua al hauqalah, ya, dia mengumpulkan ucapan al hayala itu ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dan al wal hauqalati itu ucapan la haula wala quwata illa billah, dia kumpulkan, ya, boleh. Ya, maksudnya ada dua cara kata Syekh di sini. Pertama, yang seperti tadi kita baca, ya, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Ini cara pertama, ya, yang biasa kita lakukan. Atau kata Syekh, dia gabungkan antara ucapan hayya 'alas shalah dengan la haula wala quwata. Jadi ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, dia jawab hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Ulang lagi muadzin, hayya 'alas shalah, dia jawab hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin mengatakan hayya 'alal falah, dia jawab hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Kata penulis begitu boleh, ya, boleh. Ini intinya karena penulis ingin menggabungkan antara hadis-hadis yang tadi Nabi mengatakan jawab sesuai dengan ucapan muadzin. Habis baterai ini. Jawab sesuai dengan ucapan muadzin. Jadi boleh. Jadi seperti itu, ya. Bisa diamalkan kata penulisnya. Boleh seperti itu. Baik. Ini, ya, tentang menjawab azan dan iqamah. Nah, iqamah juga seperti itu, ya. Ketika qomat, kita jawab seperti yang diucapkan orang yang qomat. Ketika sampai di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab juga la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Qad qamatis shalah, kita jawab lagi qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu sama, ya. Sama. Itu menjawab qomat. Kata para ulama seperti itu. Nah, ini juga bagi yang qomat, ya, dibuat santai saja qomatnya, tidak seperti cepat-cepat, ya. Tidak ada dalil qomat itu suruh satu napas cepat-cepat baku sambung semua, tidak ada dalilnya. Apakah qomat bisa menggunakan speaker tawah, pengeras suara sebagaimana azan? Jawabannya bisa, insyaallah. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau azan disunahkan diperdengarkan kepada orang di luar masjid, maka pakai pengeras suara. Adapun iqamah itu hanya diperdengarkan kepada orang yang di dalam masjid. Tapi ini para ulama yang sebagian yang lain membantah, mengatakan ya boleh iqamah juga diucapkan, diperdengarkan kepada orang yang di luar masjid. Mereka menukil hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ketika beliau berada di pekuburan Baqi di Madinah, ya, pekuburan Baqi kan di sekitar Masjid Nabawi. Ketika beliau sedang berjalan di pekuburan Baqi, beliau mendengarkan iqamah dari Masjid Nabawi sehingga beliau mempercepat langkah. Nah, seperti itu, sehingga beliau mempercepat langkahnya. Berarti ini menunjukkan, kata para ulama, Ibnu Abbas
mendengarkan qomat dari luar masjid, ya, dari pekuburan Baqi, maka tidak masalah. Qomat menggunakan apa? Tawah, tidak masalah. Bismillah. Naam. Nah, kemudian kita disunahkan membaca doa setelah azan. Silakan baca. Faida, dan apabila farago, telah selesai al-muadzin, ya, telah selesai muadzin minal adzani awil iqamah, sudah selesai muadzin mengumandangkan azan atau selesai mengumandangkan iqamah, ya, wa ajabahu as-sami', dan telah menjawabnya orang yang mendengar, ya, qala ba'dal faraghi, nah maka dia mengucapkan setelah selesai azan dan iqamah, mayati, apa yang datang fil haditsaini, dari dua hadis ini, ya, jadi intinya ini doa setelah mendengar azan, nanti setelah selesai. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina, jika kalian mendengarkan muadzin, ya, sudah selesai, ya, faqulu, maka katakanlah, faqulu misla ma yaqul, maka katakanlah sesuai apa yang dia katakan. Ini menjawab azan tadi. Thumma, kemudian, ya, setelah itu, setelah dia sudah selesai, sallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya, karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat atasku, salatan, dengan satu salawat, sallallahu biha, maka Allah akan bersalawat, ya, kepadanya dengan salawat dia yang satu tadi, alaihi, atasnya, asyran, 10 kali, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sudah selesai muadzin mengumandangkan azan, pertama apa? Shallu alayya, bersolawatlah kepadaku. Ya, jadi sebelum kita membaca doa yang biasa kita baca itu, kita bersolawat dulu, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat yang sempurna, yang paling bagus adalah solawat Ibrahim, ya, solawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahud, ya, awal ataupun akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu dulu, setelah azan salawat dulu. Kemudian, karena kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, ya, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali, ya. Maksudnya, ya, dikatakan para ulama, apa makna salawat Allah kepada Nabi atau salawat Allah kepada manusia yang lain selain Nabi, yaitu apa? Sana'u alaihi indal malaikah, ya, Allah akan memuji orang tersebut, ya, di hadapan para malaikat. Itu salawat Allah kepada kita, ya kan? Allah akan membalas salawat kita 1 kali kepada Nabi, itu dibalas 10 kali. Subhanallah. Itu pujian Allah. Allah akan memuji antum, ya, di hadapan para malaikat. Sebagaimana antum datang duduk menuntut ilmu, ya, dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan sebutkan, ya, nama-nama kita di hadapan malaikat yang ada di sisi Allah. Nah, ini juga bagi orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah akan memuji. Setelah bersalawat kepada Nabi, apa berikutnya? Tsumma sallullaha, kemudian sallu, bermintalah kalian kepada Allah, li alwasilata, untukku alwasilah, ya, berdoalah kepada Allah, kalian berdoalah kepada Allah untuk memintakan wasilah untukku. Nah, apa itu wasilah? Nabi langsung jelaskan, tidak usah cari penjelasan lain, ya, sudah ada dalam hadis ini. Apa ya wasilah? Wasilah itu apa? Fa innaha manzilatun, karena sesungguhnya wasilah itu adalah manzilah, suatu kedudukan, fil jannah, di surga, la tanbaghi, yang tidak pantas, illa li abdin, kecuali untuk seorang hamba, min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah, ya. Nah, wasilah itu kedudukan di surga yang hanya akan diberikan kepada seorang hamba di antara hamba Allah, kata Rasulullah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap, ya, akulah hamba Allah itu yang akan mendapatkan kedudukan tersebut di surga. Ya, kita berdoa kepada Allah, memintakan wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian Nabi jelaskan apa yang akan dia dapatkan. Kalau tadi kan bersolawat mendapatkan apa? 10 salawat dari Allah. Nah, barang siapa yang memintakan wasilah untuk Nabi, apa yang dia dapatkan? Faman sa'alallaha li alwasilata halat alaihi asyafa'atu. Ya. Barang siapa yang meminta kepada Allah untukku wasilah kedudukan di surga tadi, halat alaihi, maka apa? Halal baginya asy-syafa'ah, syafaat, ya. Syafaatku. Nanti di lafaz lain syafaatku. Itu. Jadi mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di hari kiamat nanti. Jadi salah satu tips untuk kita mendapatkan syafaat adalah membaca doa setelah azan. Itu cara meminta syafaat yang masyru', ya. Meminta syafaat yang disyariatkan ini. Kita berdoa setelah azan, yang insyaallah disebutkan setelahnya lafaz doanya. Maka halal bagi dia syafaat Nabi. Karena ada di sana orang-orang yang meminta syafaat dengan cara yang tidak disyariatkan, bahkan dengan cara yang syirik. Memintanya langsung kepada Rasulullah, yang dia panggil Rasulullah, ya Rasulullah berikanlah syafaatmu kepadaku. Ini syirik. Karena syafaat, ya, semuanya milik Allah. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Dan syafaat itu ada 2 syarat orang mendapatkan syafaat, ya. Yang syarat orang yang memberi syafaat, syaratnya 1, izin dari Allah. Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Ya, adapun syarat orang yang mendapatkan syafaat ada 2, izin dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridho kecuali kepada orang yang bertauhid. Kalau orang yang syirik tidak, ya. Nah, cara kita setiap hari meminta syafaat ada 5 kali kita minta syafaat dari Allah, ya, agar Allah berikan syafaat Rasulullah kepada kita. Caranya apa? Dengan menjawab azan. Itu. Ya, mungkin ini terkadang terluput dari kita, ya. Sekali lagi ini nasihat bagi kita semua, ya. Dari ayat azan, jangan ngobrol ketika azan, kita jawab. Selesai azan kita baca doa dulu. Tidak lama, baru lanjut ngobrol kalau memang ingin ngobrol, begitu. Dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini Rasulullah ajarkan, ya, bagaimana doanya meminta wasilah bagi Nabi tadi, ya. Man qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata hina yasma'un nida, ketika selesai dia mendengarkan azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allahumma, ya Allah, Rabb, pemilik hadhihi da'wah, panggilan yang sempurna ini, ya. Wa salatil qa'imah, ya, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan ini, ya. Ini milik Allah semuanya, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ati, berikanlah Muhammadan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wasilah, itu wasilah tadi, kedudukan di surga. Wal fadilah, dan keutamaan. Wab'athu, dan bangkitkanlah beliau maqaman mahmuda, maqaman, pada kedudukan yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan kepada dia, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini doanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'adtah. Sampai situ saja. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad, kata para ulama itu tidak ada, ya, atau lemah. Jadi cuma sampai alladzi wa'adtahu, ya, wa'adtahu. Apa yang dia dapatkan? Halat selahu, halat baginya syafaati, syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu amalan ringan, pahalanya, ganjarannya Masya Allah. Jangan sampai kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meninggalkannya. Faedah, ada faedah tambahan dari beliau penulis, yustahabu, disunahkan, lil muslimin, bagi seorang muslim, al-iktharu, untuk memperbanyak, minad doa, dari doa, bainal azani wal iqamati, antara azan dan iqamah. Nah,
Berarti nggak ada kesempatan ngobrol. Azan, jawab. Setelah azan, doa, bersolawat, kemudian doa, kemudian perbanyak doa untuk diri pribadi. Ya, ngobrolnya nanti justru setelah sholat. Iya. Kata Nabi, diperbanyak doa antara azan dan iqamah. Fa inna du'a, karena sesungguhnya doa hina idzin, pada waktu itu mustajab, ya, mustajabun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai kehendak kita. Kalau kita kehendaknya pingin langsung saat itu dikabulkan. Allah yang Maha mengetahui yang terbaik bagi kita. Terkadang yang kita anggap baik belum tentu baik, karena kita tidak tahu masa depan, kan? Allah tahu masa depan kita. Terkadang yang kita anggap buruk belum tentu buruk, ya. Jadi doanya nanti pengkabulan doa itu terserah Allah sesuai kehendaknya. Bisa saat itu juga, bisa 1 bulan kemudian, ya. Antum berdoa dipercepat jodoh misalnya. Ya Allah yang Maha mengetahui apakah bulan itu antum sudah berhak atau sudah pantas mendapatkan jodoh. Mungkin kalau langsung dikasih jodoh besoknya, antum sudah hadir lagi kajian. Nah. Atau yang berdoa mau nambah, sudah aja, kacau. Nah itu, jadi intinya doanya Allah yang tahu kapan yang maslahat bagi kita. Ya, sekedar berbagi sedikit, ya. Bagi orang bujang kan doa yang paling sering diucapkan apa? Ya itu, ini mendapatkan pasangan hidup. Enak masalah, ini bagus justru bertauhid. Dia meminta kepada Allah. Dulu saya sebelum nikah juga berdoa seperti itu. Kalau saat itu Allah kabulkan misalnya, ya, Allah takdirkan, Allah kabulkan, mungkin Anda sudah ke pondok. Sudah ada istri. Enggak bisa lagi ke pondok, ya. Tapi Allah tunda. Nanti selesai belajar. Pas selesai lulus kelas 3 baru dapat jodoh. Allah mudahkan, langsung ditawari, enggak nyari-nyari ke sana kemari. Langsung ditawari sama kesantrian bagian akhwat. Mau nikah? Mau. Siap. Ada, tapi jauh, ya, beda pulau. Mau? Ya mau. Ya, itu. Jadi tidak ada yang namanya terlambat nikah. Ini hati-hati. Takdir Allah tidak ada yang terlambat atau tercepat, tidak ada. Jadi ketika saya nikah umur 30 tahun, itulah saat yang tepat menurut Allah saya harus menikah. Tidak ada saya terlambat nikah, 40 baru nikah. Tidak ada. Terlambat bagaimana itu? Nikah itu rezeki dari Allah. Pas waktunya. Ini itu. Jadi Allah sesuai kehendak Allah. Allah kapan mengabulkan doa kita, ya. Itu. Ya. Kata beliau ini, doa antara azan dan iqamah itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati. Doa yang tidak ditolak oleh Allah, ya, mustajab antara azan dan iqamah. Naam. Itu. Jadi kita gunakan, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang paling baik. Ya, selain doakan diri sendiri, jangan lupa doakan orang tua, keluarga, jangan lupa doakan guru-guru antum, ya, untuk tetap bisa istiqomah mengajarkan antum. Doakan diri antum dan teman-teman antum untuk istiqomah menuntut ilmu, ya. Jangan pelit. Jangan cuma 2-3 baris doanya langsung selesai. Doakan, ya, orang tua, subhanallah. Orang tua yang belum dapat hidayah, manfaatkan itu. Ya. Kita mungkin susah bangun di sepertiga malam terakhir, yang kala itu Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa kita. Jangan kecewa, masih ada tempat lain yang Allah sediakan bagi kita sepanjang hari itu. Tempat yang Allah ijabah doa di saat itu. Antaranya doa antara azan dan iqamah.
doakan semua. Doakan istri kita menjadi istri yang solihah. Doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Sebenarnya banyak kalau kita mau berdoa. Itu. Jadi usahakan ya, kita jangan lewatkan kesempatan ini 5 kali sehari, Masya Allah. 5 kali sehari. Jangan sampai dalam semua solat dalam 5 kali sehari ini antara adzan dan iqamah tidak ada doa yang kita panjatkan, ya. Tidak bersolawat kepada Nabi, tidak meminta wasilah untuk Nabi, dan tidak mendoakan diri kita dan orang lain. Ya, yang ada hanya ngobrol. Ketika diperiksa catatan amal satu hari itu, ya, solat subuh, zuhur, terus 5 waktu tidak ada doa antara adzan dan iqamah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ahlus sunnah, ya, semangat mengamalkan sunnah. Baik. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya adalah ma yustahabu lil muadzin. Nah, sekarang apa yang disyariatkan atau disunahkan bagi seorang muadzin. Nah, perhatikan baik-baik antum yang akan jadi muadzin nanti, ya, kita semua kita pelajari ini. Apa sunnahnya ketika kita azan? Mungkin ya banyak sunnah yang belum kita ketahui. Atau sudah kita tahu tapi tidak kita amalkan, ya kan? Ya, tadi penjelasan Ustaz Suyudi hafizallahu taala di usul salasa, ilmu yang tidak diamalkan itu ada 2. Kalau bukan memudaratkan, tidak bermanfaat. Ya, kalau yang wajib kita amalkan itu memudaratkan. Kalau yang sunnah kita tidak amalkan, tidak bermanfaat. Ya, tidak akan lepas dari, ya, 2 perkara ini. Ya, doa antara azan tadi sudah berapa kita sudah hafal, insyaallah kita sudah tahu hadisnya. Menjawab azan sudah kita tahu, tapi sering kita lalaikan. Nah, sekarang ini apa, ya? Bagi seorang muadzin apa yang disunahkan bagi dia? Yustahabbu disunahkan lil muadzin, bagi seorang muadzin, ayat tasifa, untuk memiliki sifat-sifat bisifatil atiyah, dengan sifat-sifat berikut ini, ya. Jadi antum yang semangat melakukan azan, perhatikan ini. Ya, ini berkaitan dengan orangnya, muadzinnya. Yang pertama, ayyabtaghiya bi adzanihi wajhallah. Hendaklah dia mencari dengan azannya itu wajah Allah, alias ikhlas dalam melakukan azan. Itu tentu syarat ibadah, semua syarat ibadah ini, ya, ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'khudhu alaihi ajran, maka dia tidak, ya, mengambil dari azannya itu apa? Ajran, upah. Ya, dia jangan berharap upah dari azannya, ya. Jangan berharap upah dari azan dia tersebut. Ya. Karena ini pahala besar, ini adalah termasuk kedudukan yang tinggi seorang muadzin. Kemarin sudah kita sebutkan, ya, al muadzinu, kata Nabi apa? Mu'taman, orang yang dipercaya, ya. Kepercayaan umat dia. Dia dipercaya untuk, ya, menunjukkan waktu solat. Ketika dia imam, ketika dia azan, ya berarti semua orang percaya itu sudah waktu masuk waktu solat. Dia dipercaya untuk, ya, waktu kapan berbuka puasa. Itu kan muadzin kan? Kalau antum sudah azan padahal belum masuk buka puasa, ya itu bahaya. Orang buka puasa kan terkadang tidak lihat jam, tinggal tunggu suara azan, Allahu Akbar, baru dia makan. Itu muadzin itu kepercayaan umat. Dia dipercaya kapan batas akhir sahur, ya, makan sahur itu. Maka dia ikhlas karena Allah, dan hendaknya dia tidak memungut biaya dari azannya. Ingat, dia tidak memungut biaya dari azannya. Tapi para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seandainya, ya, karena azan ini adalah pekerjaan maslahat umat besar, harus ada orang yang ditempatkan sebagai muadzin. Dan seandainya pemerintah telah, ya, mencari atau susah mendapatkan orang yang tadi, yang dia azan tanpa memungut biaya, atau susah mencari orang yang bisa istiqomah untuk azan terus 5 kali sehari, ya, tanpa dia memungut biaya, dan susah dicari seperti itu, dan seperti itulah kenyataannya. Biasa kan orang
Ya, kalau bukan tugas dia, dia tidak terlalu terikat, tidak merasa terikat. Maka kata Imam Syafi'i, boleh bagi pemerintah menunjuk, mengangkat muadzin dan diberikan apa? Upah, boleh. Dan muadzin boleh dia menerimanya, ya. Tapi tetap yang dia cari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga imam, ya. Dan ini sudah berjalan, ya, dari awal-awal Islam, ya. Para muadzin itu diupah oleh negara. Ya, jadi dia tetap boleh, ya, mengambil upah tersebut. Baik. Dari Utsman bin Abul As radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikanlah aku imam kaumku. Jadi beliau meminta kepada Rasulullah untuk diangkat menjadi imam. Tentu karena beliau pantas, ya. Qala anta imamuhum, maka Nabi mengatakan, engkaulah imam mereka. Langsung Nabi kabulkan, ya, karena memang tentu Nabi tahu beliau ini pantas menjadi imam. Pantas menjadi imam. Waqtadi bi ad'afihim, dan waqtadi itu jadikanlah teladan. Maksudnya jadikanlah patokan orang yang paling lemah di antara mereka. Nah, itu imam. Jadi ketika dia sholat memimpin jamaah, yang menjadi patokan bacaan dia panjang, lama atau cepat adalah orang yang paling lemah, bukan orang yang paling kuat. Ya, kalau orang paling kuat, ya kasihan yang lemah. Jangan antum jadi imam, oh ini yang di belakang kuat-kuat ini, ya. Ada Abu Aifah, Abu Nadia, oh, kuat-kuat Badir ini, ya. Al-Baqarah rakaat pertama. Oh, jangan. Jadi yang paling lemah, lihat, oh ada orang tua kasihan, enggak tahan lama berdiri. Itu ya, jadi patokan yang paling lemah. Jangan yang, ya, paling kuat. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau antum jadi imam di masjid kampung, ya jangan sok-sokan membawa bukan sok-sokan, maksudnya ya bijaksanalah. Bagi orang-orang di kampung sabbihisma itu sudah panjang. Ya, bagi orang di kampung hal ataka haditsul ghasyiyah itu sudah panjang. Nah, itu sudah boleh itu. Baca itu. Ya. Tapi kalau di masjid pondok seperti ini, ya sabbihisma mungkin pendek. Ya. Intinya sesuaikan keadaan. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kamu jadi imam, lihat yang kamu jadikan patokan yang paling lemah, ya, di antara mereka. Ya, kemudian Nabi lanjutkan, wattakhidh muadzinan, dan ambillah atau angkatlah seorang muadzin, la ya'khudhu 'ala adzanihi ajrun, yang dia tidak meminta atas azannya itu upah. Dia tidak pasang, saya mau azan asal upah dulu. Nah, ini yang tidak ikhlas, ya, tidak boleh. Tapi sekali lagi, kalau memang pemerintah mengangkat seorang muadzin dan diberikan mukafa'ah dari pemerintah, dia boleh menerimanya, ya, asalkan dia tidak menjadikan itu sebagai syarat, ya, syarat. Kalau nak dibayar dia enggak mau azan, ya, jangan. Dan pemerintah atau pihak masjid juga yang mengangkat seorang muadzin harus memperhatikan hal ini sesuai kesepakatan. Kalau dia memang berjanji akan memberikan mukafa'ah, ya diberikan. Ya, karena muadzin ini bisa dikatakan tugas yang berat. Dia harus sudah standby di 5 waktu sholat itu. Sebelum yang lain datang, dia harus sudah datang. Ya. Jadi ditunaikan, ya, kewajiban kalau kita mengangkat seorang muadzin yang kita upah. Taib. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua, syaratnya atau sifat seorang muadzin yang disunahkan. Nomor 2, ayyakuna tahiran minal hadatsaini lima marra fima yustahabu lahul wudu'u. Hendaklah seorang muadzin itu tahiran, dia suci, minal hadatsaini, dari 2 hadat, ya, hadas besar dan hadas kecil, ya. Hadas besar, ya, junub, janabah, dan hadas kecil, suci dari hadas kecil, besar dan kecil. Berarti dia suci, ya, dalam keadaan suci, tidak junub, dan dalam keadaan berwudu, ya.
Ini disunnahkan seperti itu. Lima marra fima, berdasarkan apa yang telah berlalu pada perkara-perkara yang yustahabu lahul wudu, disunnahkan wudu padanya. Nah, itu di kitab Thaharah kemarin ketika kita bahas ya di ibu-ibu ya, kitab Thaharah, di antara perkara yang disunahkan untuk wudu ya, di antaranya adalah ya ketika seorang ya azan. Ini. Jadi disunah, ini sunnah hukumnya. Kalau dia azan dalam keadaan tidak suci, maka azannya tetap sah insyaallah. Tapi lebih baik lagi adalah dengan dia suci dari dua hadas besar maupun kecil. Yang ketiga ayyakuna qa'iman, hendaknya dia berdiri mustaqbilal qiblati, dalam keadaan ya menghadap kiblat ya. Berdiri menghadap kiblat. Ya. Menghadap sana kiblat dan berdiri. Kenapa? Qala Ibnu Munzir, berkata Al-Imam Ibnu Munzir rahimallahu taala, al-ijma' ala anna, yang menjadi kesepakatan ala anna al-qiyama, bahwasanya berdiri fil adzani ketika azan minas sunnah, termasuk sunnah. Naam. Li'annahu ablagh fi sima', karena hal tersebut lebih ablagh, lebih ya menyampaikan, lebih bisa memenuhi tujuan fisima, untuk memperdengarkan suaranya kepada orang-orang ya dengan cara berdiri. Ya kalau dulu di atas menara azannya, ketika belum ditemukan pengeras suara, itu di masjid-masjid memang menaranya benar-benar untuk azan, bukan cuma hiasan masjid, itu menara. Jadi orang naik ke atas. Kalau sekarang ya sudah tidak ada lagi kayaknya, dia sudah menggunakan pengeras suara, toa. Itu kata Ibnu Munzir, itu ijma', disunahkan berdiri untuk azan. Wa anna minas sunnah, dan juga termasuk sunnah ayastaqbilal qiblata bil adzan, dia menghadap kiblat ketika azan ya, itu juga sunnah. Dzalika, hal tersebut, kenapa para ulama berijma' terhadap hal demikian? Anna muadzini, karena sesungguhnya para muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muadzini itu kan apa? Muadzinina itu. Karena mudhaf kepada Rasul, maka nunnya dibuang. Ya anna muadzini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu, mereka itu biasa yuadzinuna, mereka mengumandangkan azan mustaqbilil qiblata, mereka menghadap kiblat ya. Mustaqbilina itu juga mudhaf ya. Makanya nunnya dibuang. Itu. Jadi ini ijma' para ulama. Insyaallah ya mudah. Nomor 4. Yang keempat, nah ini mungkin kurang diamalkan. Yang keempat ini, ayyal tafita, hendaknya dia menoleh bi ra'sihi, dengan kepalanya, wa unuqihi, dan lehernya. Jadi cuma yang noleh kepala dan leher, bukan badan. Cuma kepala, leher ya. Yaminan, ke arah kanan, inda qaulihi, ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah ya, ketika hayya shalah ditolehkan ke kanan. Hayya 'alas shalah. Nanti mic-nya jadi jauh dong. Nah, antum boleh bergeser sedikit ya. Ini Anda lihat di pondok begitu, boleh yang muadzin hayya 'alas shalah, dia bahasa sedikit. Jadi mulut mic-nya tetap di mulut dia. Tuh. Kemudian washimalan, dan menoleh ke arah kiri, inda qaulihi, ketika dia mengucapkan hayya 'alal falah ya. Hayya 'alal falah, dengan leher saja. Hayya 'alal falah. Itu ya. Amalkan. Ya, so tahu ilmunya ya. Awas nak bermanfaat gitu. Usul salasa masuk ya. Makanya akidah dan fikih itu enggak bisa dipisahkan ya. Bismillah. Baik. Dalilnya dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, annahu ra'a, dia melihat Bilal yu'adzinu, sedang mengumandangkan azan. Qala, maka Abu Juhaifah mengatakan, faja'altu atatabba'u ya, tafa'ala yatafa'alu ya, yatatabba'u atatabba'u.
Maka mulailah aku mengikuti, atatabba'u, aku mengikuti fahu, mulutnya Bilal, hahuna, mengarah ke sini dan ke sini, bil adzan, ketika azan. Jadi dilihat Bilal mulutnya ngadap kanan dan kiri ketika azan, ya. Ketika mengucapkan tadi hayya 'alas shalah, ngadap ke kanan, hayya 'alal falah, ngadap ke kiri. Makanya jangan melakukan tamtid, nanti akan disebutkan. Tamtid itu terlalu memanjangkan dan hayya 'alal falah, sakit antum leher. Ya. Nanti akan kita singgung sedikit kesalahan-kesalahan dalam azan. Itu terlalu berlebih-lebihan dalam memanjangkan mad dan didayun-dayunkan liuk-liukan suaranya. Ya. Hayya 'alas shalah. Kan ngadap toh? Sunat tabalik. Itu terlalu memanjangkan mad, ya. Mad arid li sukun berapa? Nah ini murojaah tajwid. Berapa harokat? Mad arid li sukun. Itu kan mad arid li sukun kan? 4 kali harokat. Ya, 6 maksimal. Ya. Muadzin sekarang berapa? 20. Kalau dia menghadap ke kiri sunat tabalik lagi. Ya. Baik. Mana tadi? Nah itu. Yang keempat itu ya, menghadap kanan ketika hayya 'alas shalah, hadap kiri ketika hayya 'alal falah. Yang ngadap cuma lehernya, wajah dan leher. Yang kelima, kita cepat ya, semua habis nomor yang 5. Kita usahakan selesai ini tentang azan. Yang kelima, ayyadkhula, hendaknya dia memasukkan. Nah ini juga ana kurang lihat di antum ketika azan. Memasukkan isba'aihi, dua jarinya, dua jari telunjuknya, fi udhunaihi, ke telinganya. Berdasarkan hadis dari Abu Juhaifah juga, ra'aitu Bilalan, saya melihat Bilal yu'adzinu wa yaduru, berazan, beliau mengumandangkan azan, wa yadur, dan ia memutarkan tadi lehernya ke kanan dan ke kiri. Wa yuttaba'u fahu, dan ya hahuna wa hahuna, dan dia mengikutkan mulutnya ke sana dan ke sini tadi. Wa isba'ahu, dan telunjuk dan jarinya, fi udhunaihi, di kedua telinganya. Begini. Ya, antum azan begini, pernah lihat azan kok begini? Ya, gini ya, sunnah itu laksanakan. Ini sunnah takririyah dari Nabi SAW. Ketika dilakukan oleh Bilal, ya beliau tidak ingkari. Ya, ini sunnah. Walaupun sekarang sudah ada pengeras suara, tetap kita amalkan itu, insyaallah. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, barakallahu fik. Yang keenam, ayyarfa'a sautahu binida, dia hendaklah mengangkat suara ketika azan. Makanya Nabi memilih Bilal. Ketika dalam hadis kemarin Abdullah bin Zaid mengajarkan azan atau menceritakan sifat azan yang beliau dapat dalam mimpi beliau, Nabi angkat Bilal. Bukan Abdullah bin Zaid yang disuruh azan, tapi Bilal. Kemudian Nabi mengatakan apa? Fa innahu anda wa amaddu minka sautan, karena Bilal itu suaranya lebih bagus dan lebih kuat, lebih lantang dari engkau. Nah,
Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin. Karena tidak ada yang mendengar sepanjang suaranya muadzin, baik itu jin, wala insan, ya, wala insun, bukan tidak juga manusia, wala syai'un, dan tidak juga apapun yang mendengarkan suaranya muadzin illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali mereka akan menjadi saksi kebaikan bagi muadzin tadi pada hari kiamat. Jadi kasih kuat supaya semakin jauh jangkauan suara antum. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada ya mukabbiratu as-saut, ya, pengeras suara. Semakin jauh lagi, masya Allah. Banyak sekali yang akan menjadi saksi antum di hari kiamat, saksi kebaikan, syahidalahu. Baik. Yang ke sudah sampai 6 ya. Cuma sampai 6. Kemudian sudah, ya, itu perhatikan nomor 1 sampai 6 ini antum perhatikan, yang insyaallah nanti akan jadi muadzin. Insyaallah nanti masjid ini akan diangkat muadzin tetap tanpa mukafaah. Insyaallah ya. Ya, kalau ada yang mau menanggung mukafaah muadzin, bagus lagi. Nah, sekarang permasalahan berikut, kam bainal adzani wal iqamah. Berapa waktu yang harus disediakan antara adzan dan iqamah? Berapa jarak antara adzan dan iqamah? Wa yambagil al-faslu. Hendaknya al-faslu, ada pemisah, fasl, ya, bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Jadi tidak boleh langsung adzan langsung qomat. Termasuk maghrib juga begitu. Kalau di kampung-kampung maghrib itu tidak ada fasalnya. Jadi langsung adzan, langsung qomat. Nah, kecuali pas Ramadan. Ya, kalau Ramadan tidak, dia masih kasih. Kalau di dekat rumah dia kasih, karena dia masih makan dulu. Nah, kalau selain Ramadan tidak, ya harus ada fasal pemisah, waktu pemisah, ya, antara adzan dan iqamah. Biwaktin, dengan suatu waktu, yattasi'u litta'ahubi lissolati wal khuduriha, yang waktu tersebut lapang untuk orang bersiap-siap solat dan menghadirinya. Jadi tidak ada patokan sebenarnya berapa menit, tidak ada. Cuma intinya waktu itu bisa yang kita perkirakan orang sudah bisa bersiap-siap solat, dia mau wuduk dulu, terus dia datang dari rumah jalan, itu waktu itu tersebut. Dan meskipun tidak ada batas berapa menit, ya. Tapi kalau yang ditetapkan 15 menit, ya boleh juga. Insya Allah itu sudah cukup, ya. Kalau mau lebih dari itu juga boleh, ya. Kalau di pondok dulu rata-rata setengah jam. Semua solat itu waktunya setengah jam antara azan dan iqamah. Kecuali maghrib itu cuma 15 menit. Ya, ada juga tapi 15 menit karena waktu maghrib kan sempit. Jadi 15 menit. Kalau yang solat yang lain itu 30 menit sampai fasalnya. Nah, terserah kita terapkan, ya, berapa lama waktunya. Yang penting kata Syekh di sini waktunya cukup untuk orang siap-siap solat dan mendatanginya. Li'anal adzana, karena adzan itu innama syuri'a lihada, karena adzan itu disyariatkan untuk ini, untuk pemberitahuan sudah masuk waktu solat dan mereka bersiap-siap datang solat. Wa illa, nah kalau tidak dikasih pembatas antara adzan dan iqamah, do'at, maka tersia-sialah faidah al-faidatu minhu, tersia-sialah faidah dari adzan. Ya, tidak ada manfaat, ya. Itu. Berkata Imam Ibnu Battal rahimallahu taala, la hadda lidzalika, tidak ada batasan waktu antara azan dan iqamah. Yang penting harus ada pembatasnya. Adapun berapa waktunya itu tidak ada hadnya. Ghairi tamakkuni dukhulil waqti wajtima'i al-musallina, kecuali sekedar tamakun dukhulil waqti, kecuali sekedar yang menjelaskan sudah, ya, masuk waktu solat, wajtima'i al-musallin, dan agar berkumpulnya orang-orang yang akan solat. Kata Ibnu Battal, tidak ada batasan tertentu azan itu, ya, kecuali hanya sekedar penjelasan sudah masuk waktu solat dan orang-orang berkumpul untuk solat, begitu. Jadi silakan kita sediakan waktu, ya, berapa menit. Yang berikut an-nahyu anil khuruji minal masjidi ba'dal adzan, ya. Ya, an-nahyu, pelarangan, anil khuruji, dari keluar, minal masjid, dari masjid, ba'dal adzan, setelah adzan. Nah, ada larangan setelah adzan
terus dia keluar dari masjid. Ya. Dari Abu Sya'tha, ya, Ash'atha afwan, dari Abu Ash'atha. Qala, dia mengatakan, kunna kami qu'udan, sedang duduk fil masjid, di dalam masjid, ma'a Abu Hurairah, bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'adzana al-mu'adzinu, maka azan orang yang berazan. Faqama rajulun, maka berdiri seorang laki-laki, minal masjid, dari masjid. Yamshi, kemudian dia berjalan keluar masjid. Fa'atsba'ahu Abu Hurairah basarahu, maka mengikutinya, ya, pandangannya Abu Hurairah, ya. Jadi Abu Hurairah mengikutkan pandangannya kepada orang tersebut. Jadi dilihatin terus sama Abu Hurairah. Dia mulai berdiri sampai keluar. Hatta kharaja, sampai orang tersebut keluar dari masjid, ya. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadza, adapun orang ini yang tadi keluar dari masjid setelah azan, faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah bermaksiat, mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh, kecuali kata para ulama ada uzur, batal wudu misalnya, harus ke kamar mandi, atau ada uzur syar'i yang mengharuskan kita keluar. Tapi kalau tidak ada, sudah azan, kita di dalam masjid azan, setelah azan kita ya cuman keluar begitu saja, keluar ngobrol, habis itu masuk lagi. Nah ini kata Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim. Intinya kalau tidak ada uzur, ya, kalau ada uzur tidak masalah, ya, tidak masalah mau ke kamar mandi. Bahkan ya para ulama mengatakan ketika sedang azan dan kita sudah di dalam masjid, hendaknya jangan dulu keluar, walaupun kita sudah kebelet mau keluar, ya sabar dulu sedikit, ya, selama tidak membahayakan, ya, selama tidak sampai bisa bocor di masjid. Tapi kalau masih bisa ditahan, kalau azan sedang berlangsung, jangan dulu keluar. Kenapa? Karena menyerupai syaitan. Karena syaitan ketika azan apa? Lari keluar masjid sambil kentut-kentut. Nah kalau kita begitu akan menyerupai syaitan kata para ulama. Maka tahan dulu selama bisa ditahan, ya. Kalau memang nggak bisa sama sekali ditahan, ya sudah. Nah setelah azan baru keluar ke kamar mandi atau kemana kita keperluan. Tapi kalau tidak ada, maka hendaknya jangan, ya, jangan. Ya, karena kata Abu Hurairah telah memaksiati Abul Qasim. Ya, ini bukan main-main, ya, perkataan beliau ini, masya Allah. Taib. Sudah tinggal 10 menit, kita tinggal satu paragraf ini. Satu pembahasan lagi, saya baca saja, ya. Sudah dapat kebagian semua, Kang? Sudah baca? Naam. Berikut al-adzanu wal iqamatu lil faitati. Adzan dan iqamat bagi solat-solat yang terlewat. Nah, bagaimana kalau kita terlewat misalnya 3 solat? Apakah harus adzan setiap solat, terus qomat, terus adzan lagi, atau bagaimana? Ya man nama an solatin, ya, au nasiyaha, barang siapa yang ketiduran dari suatu solat atau dia lupa, fa innahu, maka sesungguhnya yusra'u, disyariatkan lahu baginya, ayu adzina laha wa yuqimah, disyariatkan baginya untuk azan dan qomat pada solat tersebut, ya. Jadi kalau kita ketiduran bangun subuh, ketiduran subuh misalnya bangunnya jam 7, kita bangun. Nah, kita mau sholat subuh, bolehkah kita azan? Boleh. Ya, tapi hukumnya apa? Sunnah, ya, sunnah. Karena azan itu kemarin apa hukumnya? Fardu kifayah. Kan sudah pasti kalau di kampung itu sudah ada yang azan, kan? Nah, antum bangun kelewatan sholat subuh, antum mencukupkan dengan azan subuh yang tadi pagi itu boleh, langsung sholat saja, ya. Tapi kalau antum mau azan lagi, kata penulis di sini boleh, ya, disyariatkan, dibolehkan, ya. Nanti orang bilang jam 7 ada yang azan. Ada si fulan azan dalam kamar ini jam 7 pagi. Nah, kalau dia mau mencukupkan dengan azan di negerinya yang sudah berkumandang, maka boleh. Tapi sekarang bagaimana kalau di dalam safar, di tengah safar yang bukan di negeri tertentu? Ya, kalau kan kita mencukupkan dengan azan yang ada di negeri itu kan sudah cukup, kan, fardu kifayah toh. Tapi kalau kita safar, misalnya zaman dulu safar singgahnya bukan di, ya, hotel-hotel atau di tengah-tengah padang pasir.
yang tidak ada negeri situ, tidak ada qarya, tidak ada desa, maka saat itu masih wajib antum mengumandangkan azan. Wajib, ya. Karena berarti di situ belum dikumandangkan azan. Ya. Paham ya maksudnya ini tadi? Nah, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang kisah tidurnya Nabi SAW dan sahabatnya dari sholat fajar fi safar, pada saat safar. Jadi Nabi pernah ketiduran bersama sahabat di safar, di suatu tempat yang bukan qarya, tentu bukan kampung, ya. Dan beliau bangun sholat subuh melainkan matahari sudah tinggi, ya. Maka wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan, maka Nabi memerintahkan Bilal fa adzana wa aqama, maka Bilal azan dan iqamat. Padahal sudah siang, ya, sudah siang, tetap disyariatkan azan. Nah, sekarang bagaimana kalau sholat yang terlewatkan itu banyak, bukan cuma satu sholat. Antum tidur malam, bangunnya jam 4 sore. Berarti sholat subuh, zuhur, asar terlewat. Ada begitu? Ya ada, namanya juga contoh, ya. Kata para ulama jangan mendebat contoh, namanya juga contoh. Kan bisa jadi ada. Contoh begitu. Fa in ta'addadat al-fawaid, kalau berbilang ada banyak solat yang terlewatkan, adzana adzanan wahidan, maka adzankan satu adzan saja. Wa aqama likulli sholatin, dan menegakkan setiap solat, ya, dengan iqamah, ya. Jadi antum bangun tadi azan terus solat subuh, iqamah azan dulu terus qomat solat subuh. Habis solat subuh qomat solat zuhur. Habis solat zuhur qomat solat asar. Azannya cuma satu kali. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan innal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawatin yaumal khandaq. Iya. Nah ini, sesungguhnya orang-orang musyrik menyibukkan Rasulullah dari 4 solat pada perang Khandaq. Ya, kemarin kita bahaskan tentang perang Khandaq, perang Parit itu, perang Ahzab, yang perang yang sangat menyibukkan. Ya. Padahal nak terjadi perang. Ya, nak baku perang. Kaum musyrikin, ya, dan orang-orang yang munafik itu dikocar-kacirkan oleh Allah dengan angin. Nak sempat baku adu pedang maksudnya. Tapi sangat menyibukkan, itu ada menggali parit kemarin, yang panjangnya berapa kemarin? Hampir 6 km dengan panjang tinggi kali lebar 3 meter. Insyaallah. Nah, kemarin di dalam hadis Umar bin Khattab, mereka hanya menyibukkan Rasulullah dari sholat wusta, cuma satu sholat, terlewat sholat asar. Nah, ini dalam hadis Ibnu Mas'ud sampai 4 sholat terlewatkan. Nah, bagaimana ini? Saling bertentangankah dua hadis ini? Tidak saling bertentangan. Nah, karena perang Khandaq itu kata Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnul Qayyim, terjadi lebih dari satu hari, ya. 20 hari lebih itu perang Khandaq itu. Saling baku tahang di depan parit itu. Jadi kalau kaum musyrikin mau barikat parit, ya, dipanah sama kaum muslimin, enggak jadi. Ya kan mereka akan turun, mau naik lagi, sudah dihujani panah. Ya lari lagi mereka, seperti itu. Itu terjadi berhari-hari. Jadi mungkin ada hari di mana Rasulullah terlewatkan sholat asar, ada hari di mana Rasulullah tersibukkan dari berapa? Tadi 4 sholat sekaligus, ya, pada hari perang Khandaq. Hatta dhahaba minal lail, sampai berlalu malam, masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Ya, berarti 4 sholat itu mungkin sholat zuhur, asar, maghrib dan isya sampai malam. Nah, fa'amara Bilalan fa'adzana, maka Nabi memerintahkan Bilal untuk azan. Tsumma aqama, kemudian setelah Bilal azan, tsumma aqama, kemudian dia qomat fa shalat zuhra. Nah, itu betul, salat zuhur. So malam salat zuhur. Tsumma aqama, kemudian Bilal qomat lagi fa shalal asra, salat asar, ya, salat asar. Setelah selesai tsumma aqama fa shalal maghrib, setelah selesai Bilal qomat salat maghrib. Tsumma aqama, setelah itu selesai Bilal qomat lagi fa shalal isya, kemudian salat isya. Itu subhanallah. Jadi cuma satu azannya, qomatnya yang sesuai dengan jumlah salat yang ditinggalkan. Nah, ini sunnah. Dan alhamdulillah
ya kita diajarkan di sini. Ya. Jadi jangan heran kalau misalnya antum dapat dengar ya ketidur antum lewat siapa? Lewat Pak Abu Qanita pe rumah misalnya jam 7, dapat dengar Abu Qanita pe suara Allahu Akbar di kamar. Ajaran apa bid'ah ini setahun. Nah, kalau antum sudah belajar menyikapinya itu, itu bukan, dia mungkin baru bangun dan dia azan karena memang disyariatkan. Nah itu. Dia pas 4 kali qomat ini. Berarti 4 salat yang dia lewatkan. Nah, alhamdulillah pas jam 12 zuhur jam berapa? Jadi tepat ya azannya, usahakan kalau di situs Kemenak, jam 12 tepat zuhurnya 12.00. Ya berarti sudah tidak ada tambahan faedah lagi. Tapi alhamdulillah sudah habis dari Al-Wajiz. Saya mau ambil beberapa faedah dari sini, kita Sahih Fikih Sunnah, tapi jam 12 maka kita cukupkan dengan Al-Wajiz ini, insyaallah cukup. Nah, ini alhamdulillah azan habis, masuk syurutu sihhati salat, syarat-syarat sahnya salat. Ini insyaallah ana rencana biar tidak terputus penjelasan syarat-syarat sahnya salat. Ini mungkin nanti ba'da Ramadan. Jadi untuk ana fikih hari ini selesai. Jadi syarat-syarat sahnya salat kita bahas setelah ba'da Ramadan agar tersambung terus, tidak terputus. Ya, kalau Ustaz Suyudi hafizahullah taala ya terserah, mungkin Ahad depan masih ada usul salasa. Kalau saya Ahad depan sudah tidak ada fikih, sudah selesai hari ini insyaallah ya. Nah. Iya. Gimana kalau terjadi hanya di satu waktu sholat subuh? Apakah dia mesti koma atau dicukupkan dengan bisa aja di koma atau dicukupkan dengan koma saja? Dia kelewatan waktu sholat subuh, maka disunnahkan dia azan dan iqamah tetap. Ya, jam berapapun dia bangun, azan dan iqamah. Cuman kalau dia kesiangannya itu di masjid di kampung dia dan dia mencukupkan dengan azan yang sudah ada tadi, ya, maka dia cukup iqamah boleh. Nah, tapi kalau dia pun mau azan dan iqamah juga boleh. Nah, para ulama menjelaskan kalau yang kejadian Nabi tadi karena itu di safar dan itu bukan qaryah, bukan kampung, berarti kan di situ belum dikumandangkan azan, maka ya itu hukumnya wajib kifayah saat itu. Ya, Nabi azan. Intinya tetap kita disunahkan untuk azan. Tapi nanti kita juga lihat terapkannya, ya. Jangan perlu juga ke masjid, ya. Enggak perlu ke masjid. Jam 7 antum ke masjid terus azan di toa, itu menimbulkan fitnah besar. Ya cukup di rumah saja dan lafadznya juga antum enggak angkat suara, enggak masalah, ya. Ya, satu lah. So jam 12:05 ya. Nah. Berarti kalau muadzinnya enggak perlu lagi seperti biasa kan muadzin Baca jawab lagi. Nah, dia setelah azan dia baca doa itu. Muadzin disunahkan baca doanya. Iya, muadzinnya disunahkan baca doa tanpa pengeras suara tidak kuat. Ya, dia disunahkan juga baca doa, ya. Doa sebelum azan tidak ada, ya. Iya, tidak ada. Itu nanti ada di sini, makanya tidak sempat saya sampaikan kesalahan-kesalahan dalam azan. Di antaranya itu membaca sholawat atau doa-doa atau apapun sebelum azan, ya. Masbuk? Nggak boleh. Ya boleh, nggak masalah. Azan dan iqamah itu fardu kifayah kemarin. Kalau sudah ada yang menegakkan, kita sudah gugur kewajiban. Tapi kalaupun kita mau melaksanakan, silakan. Tapi kalau kita tidak laksanakan, tetap sah sholatnya antum.
Tapi kita akhiri wallahu alam bisawab. Ya, tentu ini banyak kurangan ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu tentu dari sedikitnya ilmu saya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.